Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat datang di Award Award ceremony Ceremony and and Result result Announcement. announcement, Memory Championship, Random Numbers, dan Speed Cars 2021. Halo semuanya, halo Kak Wicak. Gimana kabar Kak Wicak? Halo Kare, masih lancar nih Masih puasa. lancar ya Ini puasanya kompetisi ya. online pertama kita yang dilakukan di bulan puasa kayaknya. Betul sekali Kak Wicak ya, bulan puasa tapi anak-anaknya bersemangat sekali untuk ikut kompetisi. Nah, jadi malam ini kita akan mengumumkan hasil yang sudah mereka lalui di tanggal 1 sampai 9 Mei kemarin. Betul Jadi sekali. betul. Jadi series kali ini kompetisi tentang apa sih, Kak? Ya, kompetisi 2 ini bukan kompetisi yang ringan ya, karena melibatkan angka-angka, yang satu angka betulan murni ya, yang satunya dalam bentuk kartu, jadi ada angka dan juga huruf-huruf simbol-simbol. Wah, gak kebayang lagi puasa ya untuk yang umat muslim sambil mengingat banyak angka ya. Terus juga dengan kartu. Wah, kita lihat nih hasilnya nih ya. Apakah ternyata di kompetisi kali ini ada juara-juara baru ya Kak Wicak yang akan muncul ya? Dan apakah ada juara-juara bertahan juga dari Random Words dan Random Images Nah, betul kemarin ya? sekali. Kita akan lihat hasilnya beberapa saat lagi ya. Oke, baik. Untuk selanjutnya Kak Wicak, kita akan kasih tahu juga nih kalau misalnya kompetisi Indonesia Intellectual Championship 2021 kali ini itu adalah rangkaian dari beberapa kegiatan yang diadakan tahun ini. Jadi nggak cuma Memory Championship ya Kak Wicak ya. Kita ada kompetisi apa lagi Kak Wicak? Kita juga ada kompetisi Spelling Bee, lalu ada presentasi dalam bahasa Inggris, lalu ada apa lagi Kare? Ada Critical Thinking Championship. Wah, jadi anak-anak dilatih bagaimana berpikir kritis, terus juga digelombakan ya Kak Wicak. Dan yang terakhir adalah Arithmetic Championship. Wah, luar biasa ya. Balance juga ini ya. Balance ya. Bukan cuma menghafal, tapi cuma juga menghafal, tapi memahami, juga menghitung dan juga, bahasa. Betul sekali. Dan bahasa, betul sekali. Oke, Kak Wicak. Jadi untuk kompetisi kali ini kita akan mengumumkan juara-juara di kompetisi Memory Championship ya. Dalam seriesnya adalah Numbers dan Card. Oke, sebelum kita mulai untuk mengumumkan ya, lebih baiknya kita bersama-sama akan menyanyikan lagu Indonesia Raya sebagai rasa bentuk nasionalisme kita. Oke, untuk seluruh yang peserta menghadiri untuk menonton hari ini, dan kita semuanya silahkan menyanyikan Indonesia Raya. Nyanyikan Indonesia Raya dimulai.
Iya, menyajikan Saraya, selesai. Baik. Oke, untuk selanjutnya Kak Wicak, kita akan ada sambutan dari Presiden Indonesia Memory Sports Council, Iya, Kak Kak Yudi Yudi Lesmana. Lesmana. Kepada Kepada Kak Kak Yudi, Yudi, dipersilahkan. dipersilahkan. Baik, terima kasih Kak Wicak dan Kak Rey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah hari ini kita sudah menyelesaikan rangkaian kedua dari seri Memory Championship dalam rangka Indonesia Intellectual Championship. Pertama-tama Kak Yudi sampaikan selamat menunaikan ibadah puasa dan sebentar lagi kita akan sampai kepada hari Idul Fitri. Dan kompetisi kali ini diadakan di bulan puasa di mana ini menjadi kompetisi online pertama yang dilakukan di saat bulan puasa. Pada kompetisi-kompetisi internasional sebelumnya, kita juga sudah pernah bertanding tepat di bulan puasa, yaitu waktu kita bertanding di Malaysia Open, di mana kurang lebih ada 18 peserta dari Indonesia yang ikut bertanding, dan itu tepat di bulan puasa. Dan faktanya sangat mencengangkan, di mana justru saat bulan puasa hasil dari peserta kita waktu itu justru mendapatkan personal best-nya. Jadi adik-adik, Bapak dan Ibu yang menyaksikan closing ceremony kali ini, perlu disampaikan bahwa banyak sekali atlet-atlet top dunia yang sebenarnya dia mengurangi jumlah makannya atau bisa dibilang seperti puasa sebelum berkompetisi. Tujuannya supaya apa? Supaya fungsi dari otak itu maksimal, ya, peredaran darah itu dipompa lebih fokus ke dalam otak sehingga hasilnya juga lebih maksimal dalam menyerap sebuah informasi dan merecall-nya kembali. Dan Kak Yudi hari ini sangat bahagia sekali karena jika tidak salah ada kurang lebih 11 kota yang mengikuti kompetisi dari seri kedua ini. Dan kali ini kita ada dari Bangka, ya, ada dari Surabaya, ya, ada juga dari Kalimantan Timur, ada dari Medan. Jadi memang terbentang dari timur sampai ke barat. Ini menunjukkan bahwa teknologi, khususnya online competition ini, membuat banyak dari anak-anak Indonesia dari berbagai daerah bisa mengikuti kompetisi ini. Lalu yang berikutnya perlu kami sampaikan bahwa menang kalah hal yang biasa. Ada yang kemarin menang di cabangnya kata, tapi belum menang di cabangnya angka. Sebenarnya kita memiliki 10 disiplin memori, tapi kita pada seri Indonesia Intellectual Championship kali ini, kita memotongnya per 2 kompetisi, per 2 disiplin kompetisi. Nah, kompetisi berikutnya adalah Memory Practitioner Certification, di mana kita sudah berbicara kepada kurang lebih 4 negara untuk mengadakannya secara serentak, dan itu akan diadakan di akhir Agustus ataupun di awal September, di mana setidaknya ada Malaysia, Filipina, Singapura, Hong Kong yang akan bersama-sama mengadakan Memory Practitioner Certification ini, dan Indonesia juga akan mengikuti kompetisi ini. Dan ini Memory Practitioner ini diperuntukkan untuk pemula, di mana orang-orang yang belum sampai kepada gelar Grandmaster atau yang belum sampai pada level Memory Practitioner level 6. Nanti kita akan jelaskan lebih lanjut setelah pengumuman ini, bagaimana sih untuk mendapatkan Memory Practitioner tersebut. Dan berikutnya tak lupa kami disampaikan bahwa IIC ini tidak hanya Memory Championship seperti tadi yang disampaikan oleh Kak Rey dan Kak Wicak. Kita ada Spelling Bee, ada English Presentation, dan ada Math. Dan Spelling Bee akan terlaksana pada tanggal 22 dan 23 Mei ini, dan kabar menariknya sudah terdaftar 7 negara yang akan ikut dalam Spelling Bee kali ini, dan ada hampir 200 peserta yang sudah mendaftar. Begitu 200 peserta akan ditutup, sehingga lewat kesempatan kali ini adik-adik yang mengikuti Memory Championship tapi mempunyai kemampuan yang baik dalam bahasa Inggris bisa tuh dicoba sebelum tutup pendaftaran kompetisi dari Spelling Bee. Itu aja yang mau Kak Yudi sampaikan. Kak Yudi juga tidak sabar untuk melihat siapa yang bakal menjadi juara pada kesempatan kali ini. Apakah pemain baru, ya? Apakah sudah juara sebelumnya? Nah, ini yang akan menjadi menarik untuk kita lihat.
Dan Kak Yudi juga penasaran, mudah-mudahan kita juga bisa belajar dari para juara ini, dan para juara ini mau berbagi tips dan triknya agar adik-adik yang belum berhasil pada kompetisi kali ini bisa menang di kompetisi berikutnya. Itu saja yang ingin Kak Yudi sampaikan, kurang lebihnya Kak Yudi mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Kak Yudi. Terima kasih Kak Yudi. Jadi Oke, harus Kak Wicak. persiapan ya Kak Re ya, bukan Betul cuma sekali. ini bukan akhir dari kompetisi, justru habis ini Betul. sertifikasi ini yang sangat Internasional, betul, yang sangat dibutuhkan ya. dibutuhkan. Betul sekali. Jadi kalau misalnya dibilang bulan puasa itu menghalangi buat berlatih ataupun buat mengingat, enggak ya Kak Wicak ya? Enggak, justru malah bisa nanti kompetisi dilakukan. berikutnya Betul. kalau mau bisa sambil berpuasa Puasa juga walaupun lagi. bukan puasa Oke. wajib ya. Betul ya Kak Wicak ya, benar. Karena Ada. ternyata fungsi otak kita tidak berpengaruh ya dengan fungsi fisik kita. Oke, baik. Untuk selanjutnya Kak Wicak, kita akan melihat bagaimana sih hasil dari yang sebelumnya ya. Jadi kompetisi seri sebelumnya itu dimenangkan oleh peserta dari Pasuruan Jawa Timur. Iya. Wah, dengan nama Hasna Widianingrum untuk Widianingrum. kategori junior. Luar biasa ya. Dia juga sebelumnya pernah ikut kompetisi ya Kak Wicak ya di Asia Open Memory Championship di Bali. Makanya mungkin kemarin pas waktu kompetisi di online ini dia berhasil mencapai tingkatan tertingginya, akhirnya mendapat juara overall kategori. Luar biasa ya untuk ini mengingat kata dan gambar acak. Kata dan gambar acak, betul, pas seri 1 gitu. Oke, kita akan lanjut ke berikutnya. Jadi kalau misalnya kompetisi sebelumnya kan gambar dan kata itu menggunakan fitur aplikasi dari MindX ya Kak Wicak ya. Kalau kartu itu gimana Kak Re? Nah, kalau kartu sendiri itu jadi anak-anak akan mengingat sesuai dengan kartu acak yang sudah dia acak sebelumnya, terus dia tunjukkan ke layar. Nah, jadi dia ingat dulu sebelumnya dalam waktu 5 menit ya, sebanyak-banyaknya, satu deck itu 52 kartu, dia ingat sebanyak-banyaknya dalam waktu 5 menit. Setelah 5 menit dia mengingat, kartunya harus ditaruh dan tidak boleh disentuh lagi. Kamera tetap harus menyorot ke kartu yang dia taruh itu. Kemudian dia harus mengisi jawabannya di lembar jawaban secara online. Nah, nanti setelah selesai mengisi jawaban secara online dalam waktu 5 menit, peserta harus menunjukkan urutan kartunya satu persatu dan kita sebagai juri memeriksa kembali apakah jawaban kartunya dengan kartu yang ditunjukkan itu cocok. Betul sekali. Jadi kalau misalnya cocok ditunjukkan ya, itu dia akan mendapatkan poin. Tapi kalau misalnya ternyata di pertengahan dia salah kartunya, berarti penilaian berhenti. Seperti itu. Baik. Memang ketat sekali ya. Iya, betul sekali. Nah, kita akan lihat cuplikannya kompetisi untuk speed card kali ini. Berikut kita tampilkan. Berikutnya. Top 8. Betul, berikutnya. Skop 4. Betul, berikutnya. King Keriting. Benar, berikutnya. Keriting As. Betul, berikutnya. Oke, seru banget ya Kak Wicak ya kompetisinya ya. Jadi seperti itu ya kompetisi speed card untuk versi online kali ini ya Kak Wicak ya. Betul, itu setiap peserta satu-satu diperiksa oleh arbiternya Kak Re. Jadi kecil sekali kemungkinan ada yang curang atau seperti ya. apa. Betul sekali. Bahkan setelah itu kita evaluasi lagi ya Kak Wicak ya. Kita lihat lagi rekamannya apakah semua berjalan dengan sesuai dengan lancar dan secara fair. Oke, Kak Wicak. Untuk kali ini juga di kompetisi kali ini kita akan mengumumkan ada namanya Best New Player. Pendatang baru terbaik ya. Pendatang baru terbaik. Diambil dari apa sih Kak Best New Players ini? Ya, jadi dari hasilnya kita ambil berdasarkan pemain-pemain lain yang baru pertama kali mengikuti kompetisi ini juga. Khusus untuk cabang kartu dan angka ya.
Betul sekali. Jadi pertama kali ikut kompetisi kartu dan angka, terus berhasil mendapatkan, nilai yang memuaskan ya Kak Wicak ya. Berhasil Iya. mengalahkan diri sendiri, tidak dapat nilai yang kosong ya, tapi berhasil menunjukkan kemampuan yang maksimal untuk dirinya. Nah, untuk saat itu kita akan mengumumkan best new players, untuk kompetisi random number dan speed cards. Kita akan mulai dari juara ke-5, top 5-nya. Ada siapa Kak Wicak? Iya. Yang kelima ada Muhammad Raditya Rahman dari Dari Medan. Medan. Wah, jauh-jauh dari Medan berhasil mendapatkan best new player ke-5. Berikutnya ada Kayla Safira Kiandra dari Jakarta. Oke, Berhasil Kayla. menempati posisi keempat. Lanjut Kak Wicak. Arindiana Janidia Alif Satifarini dari Tangerang. Wah, luar biasa. Ini kompetitor dewasa ya. Kompetitor dewasa, betul. Berhasil dapat posisi ketiga untuk best new player. Berikutnya ada Karunisa Kirana dari Surabaya, Tulung Agung loh Kak Wicak ya. Surabaya. Jauh-jauh Oke. dia dari Tulung Agung berhasil mendapat posisi kedua best new player. Yang pertama kira-kira siapa nih Kak Wicak? Wah, best of the best new player siapa Best sih? new player ada Colin Kristo Haryanto dari Colin Kristo Surabaya. Haryanto. Kak Wicak tahu nggak? Jadi tahu waktu seri sebelumnya, Colin itu best new player kedua. Oh, di gambar dan kata ya? Gambar dan kata, dan sekarang Wah, kok angkanya lebih jago? Wah, luar biasa berarti ya. Berarti dia improve di angkanya. Oh, improve. Dia sekali. latihan terus dia. Oke. Selamat untuk Colin, Kairinisa, Arindiana. Mereka ini Kayla, mendapatkan dan apa, Raditya. Kak Rey? Mereka mendapatkan medali dan sertifikat nantinya. Dan akan dikirimkan ke alamat peserta masing-masing. Selamat untuk semuanya. Oke, untuk selanjutnya kita ada kategori Most Improve Kak Wicak. Oke, ini adalah para peserta yang hasilnya ketika latihan dan saat lomba ini jauh meningkat saat luar biasa, betul. Jadi dibandingkan dari nilai di latihan intensif, jadi kita ada latihan intensif beberapa kali sebelum kompetisi dan juga saat kompetisi kita bandingkan. Nah, peserta yang mendapatkan persentase improve yang paling tinggi itu mendapat predikat Most Improve, juara 1, 2, dan 3-nya. Oke, kita akan umumkan Most Improve-nya Kak Wicak. Kita mulai dari posisi ketiga. Ada Dava Ryan Kinendra dari Jakarta. Dia kategori junior Kak Wicak. Iya, ini Jakarta. Kakaknya Kayla yang tadi disebutkan. Kakaknya Kayla ya. Ada peserta juga ya. Betul sekali. Oke. Di posisi kedua ada siapa Kak Wicak? Ada Rasyad Fadila dari Jakarta. Kategori junior juga ya. Wah, luar biasa. Mendapatkan yang pertama perak ya sebagai kedua Most Improve. Untuk kategori pertama, untuk yang pertama ada siapa? Ada Zahia Safia. Kategori junior juga dari Jombang. Wah, dari Jombang. Jombang, Jawa Timur ya Kak Wicak ya? Iya, jauh sekali ya. Jauh sekali ya, jauh-jauh berhasil meningkatkan kemampuan latihan sehingga kompetisinya bisa berhasil mendapat nilai yang maksimal. Ngomong-ngomong soal jauh ini, iya. Kare udah datang ini teman-teman kita, murid-murid kita dari Kalimantan ya. Kalimantan. Dari Kalimantan. Sudah jam berapa di sana ya Kare ya? Wah, kayaknya sudah malam banget ya Kak Wicak ya. Sekarang saja kan sudah malam, berarti 1 jam lebih awal dari kita. Wah, lebih malam berarti ya. Malam-malam tuh masih menonton kita, menyaksikan, antusias untuk melihat hasil pengumumannya. Untuk kategori berikutnya ada disiplin random numbers, 5 minute random numbers. Ini untuk perlombaan apa ya Kak Wicak? Mengingat angka acak secara berurutan dalam waktu 5 menit. Oh, luar biasa. Dan ini menggunakan aplikasi apa Kak Wicak kompetisi kali ini? Aplikasi MindX yang kita kembangkan sendiri tentu saja. Wah, luar biasa ya. Kita akan mulai dari kategori yang pertama. Kategori Lower Kids. Nah, Lower Kids dari juara kedua, karena juara 3-nya dan berikutnya tidak ada yang mendapatkan hasil skor Kak Wicak. Sehingga yang mendapatkan hasil skor hanya ada juara 2 dan juara pertama. Kita lihat dari juara yang kedua, mendapatkan medali silver ada Sandrina Siti Akila dari Sangatta Kaltim. Wah, baru tadi kita bahas tentang Kaltim. Sekarang yang juara dari lower adalah Sandrina dari Kaltim. Selamat Sandrina. Yang pertama ada siapa Kak Wicak kategori lower? Juara 1 ada Sarah Adinda Humaira dari Surabaya. Wah, bisa mengingat berapa angka tuh? 26 digit angka secara berurutan dalam waktu 5 menit.
luar biasa. Oke. Selamat Sarah dan Sandrina. Kita lanjut Iya. kategori berikutnya Kak Wicak. Upper Kids untuk Upper usia Kids. di atas 10 tahun ya Kak Wicak ya. Mhm. Oke, ada siapa yang kategori ketiga Kak Wicak? Di juara ketiga ada Mila Andini Andini Adin. Adi dari Jakarta berhasil mengingat 36 angka. Wah, juara tiganya saja 36 ya. 36 ya. Kita lihat nih juara duanya. Ada siapa juara dua? Ada Gaisan Rakain Naura Susilo Putra dari Bekasi. Wow, 48 selamat, angka berhasil Raka. diingat. Ini 2 row ya. 2 row berarti ya 48. Oke, kita lihat yang pertama. Ada siapa? Wah, dual champion loh Kak dual Wicak. champion. Dual champion. Ada Ihsan Nopal Ihsan dari dan Depok. Dan Akmal dari Bima Akmal Jakarta. dari Jakarta. Wah, berhasil mengingat 52 angka dalam waktu 5 menit saja. Selamat Oke, kepada Ihsan. selamat ya. Akmal, Ini Raka, 1,5 dan row lebih. Satu setengah row, luar biasa ya. Kategori uppernya sudah segini. Terus selanjutnya junior kategori Kak Wica. Dari peringkat 3 ada siapa? Oke, random numbers di posisi ketiga ada Rishad Fadila dari Jakarta berhasil mengingat 48 angka acak dengan tepat. Oke, kita lihat berikutnya. Peringkat 2 ada Ataya Kemal Altaf dari Depok. 50 angka dijawab dengan tepat. Lanjut, peringkat pertama ada siapa Kak Wicak? Juara 1 ada Zahia Safia dari Jombang dengan Jombang. 2 row penuh 80 biasa. angka. Ini yang tadi dapat most improve ya Kak Wicak ya. Waduh, sayang Kak Ildo nggak ada di sini ya Kak. Iya, Karena Kak ya Ildo ini trainernya, pengajarnya Kak. Kak Ildo pasti Iya, sangat betul. bangga Bangga sekali. banget bisa mengingat 2 row dengan tepat. Selamat untuk Zahia, Kemal dan Rishad. Kategori berikutnya ada kategori apa Kak Wicak? Random numbers, masih di random numbers di kategori adult kategori. Di sini dewasa. mendapatkan sertifikat saja. Dari peringkat 3 ada Audi Rahadian Nadia dari Bandung berhasil mengingat 68 angka. Lanjut, peringkat 2 ada Ilham Pratama dari Bangka Belitung. Jauh ya. Berhasil mengingat 80 angka acak dengan tepat loh Kak Wicak. Wah, ini saingan kita ini. Iya benar ya. Juara satunya berarti lebih tinggi nih. Kita lihat nih. Ada siapa di peringkat pertamanya? Kak Owen Muhammad Wibisono dari Surabaya. Saat ini sedang melanjutkan kuliah di mana, Kare? Di Universitas Airlangga Kedokteran. Universitas Airlangga Kedokteran. Biasa ya. Bisa mengingat lebih dari 2 row, berarti hampir 3 row ya Kak Wicak ya. Iya, wah semoga berguna ya tekniknya untuk mengingat dosis-dosis obat, nama-nama istilah kedokteran. Atau bahkan harga-harga obat gitu. Oke, baik, selamat kepada Mas Owen, Mas Ilham dan selamat pada kategori dewasa. Selamat. Kita langsung masuk ke disiplin berikutnya. Ada disiplin apa Kak Wicak? Mengingat kartu dalam 5 menit. Mengingat kartu dalam 5 menit. Tadi yang kita lihat cuplikan highlightnya Kak Wicak ya. Jadi kompetisinya mereka mengingat 5 menit deret kartu acak dan juga menunjukkannya secara tepat. Kita lihat dari kategori pertama, Lower Kids. Peringkat 3 ada siapa? Iya, ada Haris Ardani dari Jakarta ya, berhasil mengingat 3. Lanjut, peringkat 2 ada Sandrina Siti Akila dari Sangatta Kaltim lagi nih ya. Wah, jauh sekali. Peringkat pertama ada siapa Kak Wicak? Juara 1 Sarah Adinda Humaira dari Surabaya. Iya. Wah, ini siapa nih Kak? Kira-kira bisa peringkat pertama? Tahu ini adiknya Kak Owen ini ya. Wah, terinspirasi dari kakaknya ya. Luar biasa adik kakak. Tapi meskipun demikian Sandrina dan Haris walaupun tidak sampai 5 kartu, tapi yang mereka ingat sebenarnya cukup banyak. Tapi karena ada kesalahan di kartu berikutnya ya, jadi nilainya di stop di situ. Nggak apa-apa, terus berusaha di kesempatan berikutnya Haris dan Sandrina. Selamat pada Sarah, Sandrina dan Haris. Kita masuk kategori berikutnya. Ada Upper Kids ya, dari peringkat 3 ada nomor 3 siapa Kare? Gaisan Rakainora Susilo Putra lagi dari Bekasi. Ini murid Kak Re di Bekasi di Kak Wicak ya. Berhasil mengingat deret kartu. Dikit lagi separuh ini. Paruh dikit lagi. Berikutnya ada siapa Kak Wicak? Arifah Humaira Arianata. Waduh, dari 22. Dari Kaltim. Wah, ini nih yang tadi kita sapa ya Kak Wicak ya. Iya. Selamat Arifah berhasil mengingat 22 kartu aja. Peringkat pertama ada
Wah, M. Ihsan Naufal dari Depok. Iya, Wah, berhasil ya mengingat angka tadi juara 1, peringkat 1 juga juara 1. ini kebetulan Ihsan. Kak Wicak sendiri nih yang ngawasin ya, Kak Rey. Oh iya, Kak Wicak. Gimana Ihsannya hasilnya, sangat Kak Wicak? percaya diri dia. Percaya diri luar Percaya biasa. diri, luar Muridnya biasa. siapa Kak Wicak dia? Muridnya Kak Rey lah kalau Oh, Depok mah. dulunya, tapi kan sekarang dia ikut kelasnya Kak Wicak dan Kak Ildo. Dan Kak Ildo. Oke. Jadi Iya, kita semua berhasil. pernah ngajar Ihsan. Kita semua ya? pernah ngajarin Ihsan dan ternyata terbukti bahwa Ihsan berlatih dengan dia. Selamat Iya, iya. pada Ihsan, Arifah, Iya. dan Raka. Raka. Selanjutnya kategori Junior. Peringkat 3 ada siapa Kak Wicak? Ada Ataya Kemal Altaf. Kemal Dari lagi Depok. dari Depok. Wah, berhasil mengingat separuh dek ya Kak Separuh Wicak ya. dek kartu Separuh rank. dek, luar biasa. Berikutnya ada M. Rishad Fadila dari Jakarta. Beda hanya satu kartu ya Kak Satu Wicak ya. kartu saja. Satu kartu saja. Kemal tuh di rumah saat ini nonton. Ya, hampir aja aku bisa dapat juara 2 katanya Kemal ya. Gak apa, terus berlatih pasti bisa meningkat. Peringkat Juara pertama 1. siapa Kak Wicak? Ini yang kita tunggu-tunggu. Bagas Haryo Bagus, Wicaksono. Wicak. Bagus Wah, sekali namanya namanya. sama ya Kak Wicak ya. Namanya sama dengan Kak Dan Wicak. lagi-lagi tipis sekali. Tipis sekali. Apa ya bedanya ya? Hanya 2 sampai 3. 29 hanya 29 kartu, luar biasa. Selamat, Persaingan Bagas. ketat ya Kak Wicak ya. Selamat Bagas, Risha dan Kemal. Kita lanjut kategori berikutnya. Wah, kategori dewasa. Ada berapa Kategori orang kali di ya. sini? Dewasa sebenarnya yang partisipasi ada 5 orang. Nah, ini tapi yang kita ambil juaranya hanya 3 saja Kak 3 Wicak. saja, iya. Oke, peringkat 3 ada siapa? Kita lihat Ilham Pratama dari Bangka. Mas Ilham berhasil mengingat 19 kartu acak. Berikutnya ada siapa Kak Wicak? Ada Kak Audi Rahadian kembali dengan Dari Bandung, 22 kartu dari Bandung ya. Oke, kita lihat yang pertama nih, kira-kira siapa nih? Muhammad Wibisono dari Surabaya, luar biasa 32 kartu acak dalam waktu 5 menit dengan tepat, luar biasa ya. Adik kakak berhasil dapat juara 1. Juara 1 di kategori ini ya. Kategori ini luar biasa. Semangat, selamat kepada Mas Awan dan Mas Audi juga Mas Ilham. Ya. Kalau Kak Awan itu gurunya, pengajarnya siapa Kak? Pengajarnya langsung dari Grandmaster kita, Kak Wicak, Kak Yudi. Kak Yudi Lesmana. Jadi buat teman-teman yang sudah dewasa ya, masih bisa belajar memori bersama kami langsung dengan Kak Yudi. Kak Rey juga dulunya belajar dari Kak Yudi loh, Kak Wicak. Oh begitu, ya sama saya juga. Sama Kak Wicak ya. Jadi memang semuanya belajar langsung dari Kak Yudi. Akhirnya berhasil. Lanjut, Kak Wicak. Berarti sudah selesai semua kategori disiplin. Kita masuk ke kategori berikutnya, ada Rising Star. Rising Star ini apa sih, Kak Rey? Rising Star ini adalah jadi beberapa peserta yang baru pertama kali kompetisi, tapi berhasil mendapatkan nilai dan mendapatkan masuk kategori juara. Keren banget ya Kak Wicak ya. Kita lihat untuk kategori Rising Star mendapatkan sertifikat dari peringkat 3 ada siapa Kak Wicak? Colin Kristo Haryanto dari Surabaya. Selamat Colin. Yang kedua ada siapa? Ada adiknya, ternyata ada Austin Kristo Haryanto dari Surabaya juga. Wah, adiknya berhasil peringkat 2, kakaknya peringkat 3. Semangat Colin, jangan mau kalah lagi. Ya, betul. Yang pertama ada siapa Kak Wicak? Siapa ya? Oh, Ilham Pratama. Ilham Pratama dari Bangka Belitung. Luar biasa ya, baru pertama kali ikut berhasil mendapat prestasi. Jarang-jarang ya lihat ada kategori dewasa. Iya, betul ya. Iya ya, biasanya kan kategori junior, upper kids. Ya. Selamat pada Mas Ilham. Kita lanjut kategori berikutnya. Wah, kita masuk ke juara overall nih Kak Wicak. Overall ini apa sih Kak Wicak? Jadi dari semua pencapaian nilai yang sudah didapatkan digabung poinnya, kemudian kita ranking lagi. Nah, kita ranking lagi ya. Oke, kita mulai dari lower kids kategori. Iya. Ada siapa dengan poin? Dengan poin 6 poin, yaitu Haris Ardani. Haris Ardani dari Jakarta. Selamat Haris. Peringkat kedua siapa Kak Wicak? Ya, dengan 23 poin Sandrina Siti Akila dari Sangatta Kaltim. Kita lihat peringkat pertama. Juara 1 dong. Adalah
Sarah Dinda Humaira dari Surabaya Waduh. dengan 69 poin. Muridnya Kak Wicak gitu ya. Iya ini, Wah, jadi bangga poinnya banget nih. tinggi karena baik di keduanya ya. Jadi Luar bukan cuma biasa ya. mengandalkan salah satunya Satu aja angka disiplin. atau kartu, tapi dua-duanya cukup baik. Luar biasa. Terus berlatih dan selamat kepada Sandrina, Sarah, dan Haris. Kita lanjut ke kategori berikutnya, Upper Kids. Upper 10 Kids, sampai 12 10 sampai 12 tahun. Peringkat 3 ada Imam Akmal Kurnia ada. Wah, poinnya 110. Wah, 110 Kak Wicak, luar biasa. Kita lanjut peringkat kedua. Ada siapa Kak Wicak? Gaisan, Raka Inaura. Naura Susilo Putra 126 poin. 26 poin. Wah, ini berarti ada yang mengalahkan Raka nih. Biasanya Raka yang menang. Sekarang kita lihat peringkat pertama. Ada siapa overall kid? Iya, Ihsan Nova Nova dari Depok, Ya, 159 poin. dapat 159 Ini ada poin. fakta menarik nih, baik Ya. Raka maupun Akmal sudah pernah ikut kompetisi secara offline langsung Iya, sebelum betul. pandemik ya. Nah, Tapi Ihsan ini baru pertama mengalami namanya kompetisi itu ya online ini. online kali. ini betul ya Kak Wicak ya, dan meningkat signifikan loh. Yang Iya, sebelumnya luar Ihsan hanya biasa. dapat peringkat 5, meningkat terus. sampai Mudah-mudahan peringkat- Ihsan nanti dapat kesempatan ya kompetisi Iya, langsung. bisa ya. Amin. Pokoknya latihan terus. Nah, kita dari kategori Upper Kids ini nggak cuma juara 1, 2, 3 loh Kak Wicak. Kita ambil Oh, top ya? 4 dan top 5-nya. Kita Baik. akan lihat top 5 dan top 4-nya. Kita lihat top 5-nya. Dapatkan medali sertifikat juga ada Osten Osten Haryanto dari dari Surabaya. Surabaya. Selamat Osten, berhasil mendapatkan 91 poin. Dan yang top 4-nya adalah Mila Dini Adi dari Jakarta. Wah, beda 1 poin doang ya Bedanya Kak. sedikit 1 sekali. poin Iya. doang. Oke, selamat kepada Mila dan Osten berhasil mendapatkan top 4 dan top Top 5. 5. Kita masuk kategori berikutnya. Ada kategori apa nih Kak Wicak? Antara 12 sampai 17 tahun tahun. yaitu junior. Junior kategori. Kita mulai dari peringkat 3 dulu. Yang dari perunggu ada Risha Fadila dari Jakarta. Jakarta. Berhasil mendapatkan 146 poin. Peringkat 2 ada Di siapa? juara Kak? 2 ada Ataya Ataya Kemal Kemal Alta. Wow, dari hanya poin Depok. total Wah, beda 1. 1 poin doang loh. Hmm. Hampir ya Richard ya. Oke, kita lihat yang pertama nih Kak Wicak nih, pendatang baru. Nah, ini dia nih ya, Zahia dari Safia. Jombang ya. Hmm. Berhasil mendapat 159 poin. Ini baru pertama 159. kali ya Zafia ya Kak Wicak ya. Luar Dapat biasa. juara 1 ya. Oke, sebelumnya dia dapat peringkat berapa? Sekarang langsung peringkat 1. Kita lanjut ke top 4 dan top 5-nya. Peringkat kelima top 5-nya diperoleh Oke, ada Dava Dava. Ryan Ryan Kenendra. 116 poin. Oh, ini yang tadi most improve ya Kak Wicak ya. Oke. Makanya dia berhasil mendapatkan top 5 loh. Dan juga kakaknya dari Iya, Thailand. Thailand. Ya, oke. Berikutnya ada siapa top 4-nya Kak Wicak? Bagas Haryo Wicaksono. Oh. Iya, walaupun tadi juara 1 ya, tapi di overall dia harus overall berpuas diri di peringkat 4 saja. Cukup lah, poin, lumayan. 135 poin, lumayan dong, Iya, Pak iya. Bagas. Latihan terus ya, tingkatkan terus prestasi. Selamat Bagas dan Dava. Selamat Kita Bagas. lanjut kategori terakhir, kategori dewasa. Dewasa. 17 sampai 58 tahun ya Kak Wicak. Jadi sebenarnya usia memori gimana tuh Kak Wicak? Usia kategori Iya, memori kita membaginya menjadi dewasa, remaja, anak-anak, nanti anak-anaknya ada upper dan lower juga. Jadi Ada tidak juga- dibatasi oleh usia. ada juga yang di atas usia dewasa nggak Kak Wicak? Oh iya, ada kategori senior, tapi kebetulan di lomba ini belum ada ya. Belum ada partisipasinya ya. Oke, jadi memori itu nggak harus sampai dewasa aja ya Kak, sampai senior pun terus ada. Kita lihat dari peringkat 3 mendapatkan medali dan sertifikat. Audi Audi Radia Adia Tama dari Bandung dengan 171 poin. Berikutnya ada siapa Kak Wicak? Di kategori ini juara 2-nya ada Kak Ilham Pratama dari Bangka. Bangka Belitung ya. Luar biasa dengan 187 poin. 187 Berarti poin. juara 1 siapa kira-kira nih Kak Wicak nih? Juara 1 Ya, ada. tentu saja Awan Muhammad Wibisono dari Surabaya dengan 233 poin. yang berhasil menembus 200 poin. 200 poin ya. Tadi 100 poin kita lihat kebanyakan, tapi sekarang berhasil 200 ada ternyata. Nah, saya tuh jadi Luar biasa. penasaran. Kak Ilham ini kalau diminta mengingat yang lebih mudah seperti random images dan
kata mungkin lebih bagus lagi ya. Betul sekali, karena Uh, kategori angka dan kartu ini memang termasuk yang cukup sulit menantang Kak Wicak ini. ya. Menantang memang, apalagi diingatnya dalam bulan puasa ya. Iya. Wow, ingat angka tapi berhasil dapat poin yang sangat luar biasa. Pastikan bergabung lagi Kak Ilham di Memory Practitioner berikutnya. Iya, betul ya. Nanti kita tunggu ketemu di sesi berikutnya. Selamat pada Mas Owen, Mas Ilham, dan Mas Audi. Sekarang berarti kita akan umumkan apa nih Kak Wicak nih? Overall champion all kategori. Overall Jadi champion semua all kategori kategori. tadi, upper kids, lower kids, junior dan adult kita gabungkan, poinnya yang paling tinggi siapa. Betul sekali. Jadi kita ranking seluruh kategori ya Kak Wicak ya, dan kita ambil juara 1, 2, dan 3. Oke, kita mulai dari juara 3 dan juara 2 dulu nih Kak Wicak. Oke, juara 3 ini ya mendapatkan medali perunggu, dapat sertifikat dan juga voucher, juga medali perak untuk juara 2, sertifikat dan voucher belajar. Kita mulai dari juara 3. Ada siapa nih? Wah, ada fotonya. Wah, ada Mas Audi. Wah, kategori Audi adult berhasil menembus juara overall ya Kak Wicak ya. Dengan rasius 1 poin. Kak Audi ini siapa sih Kak Wicak? Kira-kira? Siapa ya? Dia adalah seorang trainer ya, pelatih ya di kekuatan pikiran, macam-macam lah. Hipnoterapi ya Kak Wicak. Wah, selamat Coach Kak Audi. Lanjut, peringkat 2 ada siapa? Ada siapa Kak Wicak? Ganteng ternyata. Ternyata ada Kak Ilham Pratama, kategori adult lagi Kak Wicak. Wah. Iya. Kak Ilham ini siapa Kak Wicak? Belum pernah lihat, saya belum sempat mengawasi juga. Semoga nanti sempat kenalan nanti ya. Ya, Kak Ilham ini ternyata adalah siapa sih Kak? Kesehatan Kak Wicak ya. Oh begitu. Kesehatan di Bangka Belitung. Wah, berarti kepake banget nih teknik memorinya nih ya Kak buat mengingat apa kesehatan ya. Oke, selamat Kak Ilham dan Kak Audi berhasil mendapatkan peringkat 3 dan 2 overall champion. Ya, berhasil dapat medali, sertifikat dan voucher. Kita masuk ke juara 1. Sepertinya berbau kesehatan juga ini. Berbau kesehatan juga ya. Jadi kita udah bisa menebak Kak Wicak kayak juara 1-nya siapa ya. Bisa nggak junior sama upper kids atau lower kids yang bisa naik ke sini? Oh, sangat bisa. Sebelumnya juga juaranya junior. Junior ya. Padahal seri sebelumnya junior. Tapi kita akan lihat di seri kali ini siapa yang dapat. Iya, juara satunya adalah Kak Owen Muhammad Wibisono. Semuanya ganteng-ganteng, gak ada yang cantik ya. Oke, berarti belum ada ya. Belum ada yang cantik nih. Semua laki-laki. Oke, berarti berhasil mendapatkan apa nih Kak Owen nih? Dapatkan medali, sertifikat, voucher dan juga uang tunai. Kak Owen yang juga mahasiswa kedokteran ya Kak Wicak dari Universitas Airlangga berhasil juara kompetisi Memory Championship disiplin numbers dan cards kali ini. Numbers dan cards. Oke, Mas Wicak. Jadi kali ini juara umumnya kita undang untuk hadir kali ini. Kita sudah terhubung langsung dengan Kak Owen, Kak Wicak. Ya. Waduh, sebuah kehormatan ya. Kak Owen mungkin bisa di-share pesan, kesan, dan tipsnya nih dalam mengikuti kejuaraan kali ini. Silakan Kak Owen. Silakan Kak Owen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Terima kasih kepada kakak-kakak yang telah mengundang saya pada awarding ceremony pada waktu malam ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Indonesia Memory Sport Council dan juga kepada Indonesia Intellectual Academy yang telah menjadi penyelenggara dari Indonesia Intellectual Championship tahun 2021 ini, dan juga atas penghargaan yang sangat luar biasa kepada saya dan juga teman-teman saya di waktu malam ini. Menurut saya event ini adalah event yang sangat luar biasa dan sangat menyenangkan untuk diikuti, dan tentunya sangat bermanfaat untuk mengisi waktu luang di masa pandemi ini. Karena untuk bisa berpartisipasi di event seperti ini, kita hanya perlu bermodalkan ingatan dan juga konsentrasi yang kuat. Dan tentunya bisa diikuti di mana saja dan kapan saja, berhubung sekarang IIC 2021 bisa dilaksanakan secara online. Nah, mungkin masih ada banyak teman-teman saya yang mengikuti lomba pada waktu kali ini yang masih sulit untuk mencari waktu luang di tengah kesibukan di masa pandemi ini. Namun sebenarnya untuk melatih kemampuan memori sport itu sebenarnya cukup dilaksanakan selama 15 menit dalam sehari. Jadi tips dari saya, sebelum teman-teman sekalian mau mulai belajar atau mau mengerjakan tugas yang terkait dengan kuliah atau sekolah, paling nggak meluangkan sekitar 15 menit untuk melatih kemampuan memori sport tersebut. Jadi misal hari ini sebelum kita mengerjakan tugas atau mau belajar untuk ujian besok, kita luangkan waktu 15 menit untuk melatih
random numbers misalnya. Jadi untuk ujian besok kita luangkan waktu 15 menit untuk melatih random numbers misalnya. Jadi 5 menit untuk menghafal dan 10 menit sisanya untuk melakukan recall. Oke, sudah. Setelah itu kita mendapatkan poinnya. Baru kita bisa mulai belajar atau mengerjakan tugas untuk kuliah atau sekolah. Nah, besoknya kita luangkan waktu lagi 15 menit untuk melatih, misal kita melatih speed cards. Jadi kita pakai waktunya 5 menit untuk menghafal dan 10 menit sisanya untuk melakukan recall. Nah, saya yakin dengan cara seperti itu, kita bisa mengasah kemampuan memori kita setiap harinya. Ya, mungkin itu saja tips dan juga kesan-pesan singkat dari saya. Saya ucapkan terima kasih kepada kakak-kakak yang telah menjadi trainer untuk lomba dan juga menjadi juri dari event kali ini. Saya yakin kedepannya Memory Sport bisa menjadi hobi yang akan membawa banyak manfaat untuk semua orang. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa ya Kak Wicak ya. Jadi seperti itu ya Kak Wicak. Gimana? Tidak ada juara yang lahir dalam semalam. Betul ya. Jadi semuanya betul latihan ekstra. Rutin. Luar biasa. Kak Wawan tadi latihannya gimana tuh Kak Wicak? Keren banget ya. Jadi mengalokasikan waktu untuk latihan ini di samping kuliahnya, belajar untuk kuliahnya. Oh, keren banget. Ini kepake banget berarti ya buat kuliahnya, buat kedokteran juga dia pakai. Berarti teknik memori itu kepake banget untuk semua kegiatan. Termasuk Kak Ri dulunya nih. Kak Ri dulunya bekerja di bidang perbankan, Kak Ri bisa mengingat angka dengan jumlah banyak dengan menggunakan teknik memori juga. Oh iya, Kak Wicak juga seorang wartawan dulu mengingat banyak narasumber, profil mereka, nomor HP-nya, dan lain-lainnya, tanggal lahirnya, pakai metode memori juga. Wah, keren banget ya. Berarti semua teknik memori yang dipelajari, yang tadi Kak Owen bahas juga, itu bisa digunakan juga dalam pelajaran. Kehidupan sehari-hari. Oke, baik. Selamat buat Kak Owen sekali lagi. Untuk selanjutnya, teman-teman, kita akan ada Kak Erik ya dari Indonesia Intellectual Academy akan menginformasikan. Halo Kak Erik. Halo Kak Wicak, Kak Erik. Ya, akan menginformasikan program dari Memory Sport dan juga yang lainnya Kak Erik ya. Terima kasih ke Kak Wicak dan Kak Ray atas perkenalannya. Jadi memang Indonesia Intellectual Championship ini diadakan oleh Indonesia Memory Sports Council bekerja sama dengan Indonesia Intellectual Academy. Nah, di sini Kak Erik mau ngejelasin nih. Jadi dari Indonesia Intellectual Academy dan Memory Sports Council kita dalam waktu dekat memiliki acara camp. Nah, apa sih kegiatannya? Camp-nya itu adalah Innovation and Leadership Camp. Kami akan mengadakan Innovation and Leadership Camp pada tanggal 5 sampai 10 Juli 2021. Apa sih Kak Erik Innovation and Leadership Camp itu? Nah, di sini Kak Erik akan menjelaskan bahwa Innovation and Leadership Camp ini adalah sebuah kegiatan camp yang dilakukan secara online, di mana kita akan melatih bagaimana anak-anak atau peserta camp bisa berpikir lebih kritis, bagaimana bisa menjawab tantangan-tantangan teknologi di tahun 2021 ini dengan berbagai kegiatan-kegiatan yang menantang anak-anak untuk berpikir kreatif, berpikir kritis, dan juga yang serunya lagi, di camp Innovation and Leadership Camp ini kita akan mengadakan sebuah project, di mana projectnya ini akan mengajak peserta dan teman-teman semua peserta camp Innovation and Leadership Camp ini untuk membuat sebuah aplikasi berbasis Android. Innovation and Leadership Camp ini akan dilakukan selama 6 hari full, dari pagi jam 10 hingga sore jam 15.15 atau jam 3.15. Di layar ini teman-teman bisa melihat kegiatannya, kita dari Senin sampai Sabtu. Kita banyak banget kegiatan serunya, kita akan melatih critical and creative thinking, gimana sih caranya melakukan decision making di hari Selasa, di sesi keempat. Masuk ke sesi 5, kita akan masuk bagaimana anak-anak atau teman-teman bisa membuat aplikasi sendiri. Ingat loh, ini membuat aplikasi sendiri yang bisa teman-teman lakukan hanya dalam 6 hari loh teman-teman dalam Innovation and Leadership Camp ini. Enggak cuma itu aja, teman-teman setelah aplikasi jadi, teman-teman di hari terakhir akan melakukan presentasi. Presentasinya nggak hanya ke kakak-kakak trainernya, tapi dilakukan oleh expert, langsung expert nih teman-teman yang akan melihat hasil aplikasi teman-teman.
memberikan penilaian teman-teman. Jadi teman-teman nggak hanya bisa bikin aplikasi, tapi juga bisa melatih untuk melakukan presentasi di depan expert-expert nih. Jadi akan seru banget Innovation Leadership Camp. Coba Kak Erik lanjutkan lagi. Ini juga masih sama. Ini adalah detail dari kegiatannya. Kalau misalkan ada teman-teman yang tertarik, teman-teman cukup lihat Instagram dari Memory Sports Indonesia di @memorysportsid. Nah, di situ teman-teman bisa melihat informasi mengenai Innovation and Leadership Camp kita yang akan dilakukan di 5 sampai 10 Juli 2021. Nah, untuk teman-teman yang tertarik, di situ akan ada kontak infonya, teman-teman bisa hubungin Kak Erik atau kakak-kakak yang ada di kontak info di Memory Sports ID. Nah, di situ juga di IG kami, nggak hanya Innovation and Leadership Camp, ada juga banyak berbagai program-program yang bisa meningkatkan kemampuan teman-teman, meningkatkan kemampuan memori, critical thinking, sehingga teman-teman bisa menjadi juara-juara juga di kompetisi-kompetisi berikutnya. Oke. Oke, terima kasih atas kesempatannya Kak Wicak dan Kak Ray. Sekali lagi Kak Erik ingin mengucapkan selamat kepada juara-juara. Bagi teman-teman yang belum mendapatkan juara, nggak perlu bersedih, karena ini juga kompetisi, teman-teman bisa berlatih lagi untuk bisa menjadi juara-juara di kompetisi berikutnya. Oke, Kak Erik kembalikan lagi ke Kak Ray dan Kak Wicak. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Erik. Terima kasih Kak Erik. Betul sekali. Jadi yang belum mendapatkan hasil kali ini, selamat berlatih ya, terus berlatih ya Kak Wicak ya, sampai nantinya akan dapat ya, terus berprestasi. Oke, baik. Sekali lagi selamat pada seluruh peserta yang mendapatkan prestasi dan tetap semangat ya, dan terus berlatih. Kita akan ketemu lagi di sesi berikutnya ya, kompetisi series berikutnya. Ada apa Kak Wicak? Seperti yang disampaikan Kak Yudi tadi, ada sertifikasi untuk memory practitioner namanya. Iya, betul sekali. Jadi di bulan Juli Agustus nanti ada memory practitioner yang akan melatih dan juga menghitung poin untuk sertifikasi internasional. Nanti peserta yang berhasil mendapatkan poin dan target sesuai kompetisinya akan bisa mendapatkan sertifikasi skala internasional yang diuji juga skala internasional nantinya Kak Wicak. Oke, baik. Terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan Osman dan result kali ini. Lumayan banyak ini yang sudah bergabung malam ini menyaksikan dari awal sampai akhir ya. Sampai akhir ya, mudah-mudahan nanti setelah ini pun jangan terus berhenti latihan ya, terus berlatih menggunakan MindX dan juga yang lainnya. Tetap semangat, kita ketemu di seri berikutnya ya. Terima kasih, selamat malam. Selamat malam, salam memori. Salam memori, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di MindX, aplikasi latihan memori terbaik saat ini. MindX dari Indonesia Intellectual Academy hadir di genggaman Anda. Melalui aplikasi ini, kamu bisa berlatih melalui 4 jenis kemampuan daya ingat, yaitu random numbers, random image, random words, dan names and faces. MindX dilengkapi dengan fitur leaderboard yang akan membantu Anda membandingkan kemampuan daya ingat dengan teman-teman yang lainnya. Bahkan di MindX ada fitur game statistik yang akan men-track progres latihan Anda. Bahkan, kamu bisa membuat profil Anda sendiri di aplikasi MindX ini. MindX telah diuji oleh memory expert di seluruh dunia dan terbukti mampu meningkatkan daya ingat hingga 2 kali lipat. Saya Yudi Lesmana, download sekarang juga MindX di Play Store Anda dan selamat berlatih.